Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, kenikmatan sehat, iman dan Islam. Mudah-mudahan menjadi kesempatan yang bisa menambahkan iman dan takwa kita. Kesempatan untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan Allah berikan hidayah kepada kita, tunjukkan yang hak itu hak dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankannya, sekaligus tunjukkan yang batil-batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk usaha hasanah kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'i tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah maghrib yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tasihul Aqidah Islamiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa riwayat, atau kita sampaikan riwayat-riwayat yang menggambarkan bagaimana ulama salaf kita dulu dalam menjaga keikhlasan dan sangat takut sekali terjatuh ke dalam syirik, ya syirik kecil, lebih-lebih syirik yang besar. Malam hari ini kita akan lanjutkan poin yang kedua dari hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan seorang hamba. Poin yang pertama sudah kita selesaikan. Poin yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil. Di pembahasan syirik kecil ini, al-mu'allif rahimahullah, yang pertama beliau menjelaskan pengertiannya secara istilah, apa itu syirik kecil. Kemudian beliau menjelaskan beberapa jenis syirik kecil atau macamnya. Kata beliau, ya ada
3 jenis syirik kecil. Ya. Di setiap jenisnya beliau berikan beberapa contohnya. Apa ketiga jenis syirik ini, kecil ini? Pertama, syirik kecil yang kaitannya dengan hati. Ya. Fil a'mal qalbiyah. Nanti kita coba bacakan. Ya, ini secara garis besar dulu. Ya, syirik kecil dalam al-ibadah al-qalbiyah. Beliau memberikan contoh seperti riya. Ya, riya ini ada dalam hati. Ya, kesyirikan yang ada dalam hati. Kedua, contoh syirik dalam hati kata beliau, orang yang beribadah ada keinginan untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Ya. Ini juga kaitannya hati. Jadi bekerja, beribadah, beramal, bersedekah, tapi ada keinginan-keinginan dunia yang akan diinginkan. Ya, contoh realnya mungkin ya insya Allah sudah kita pahami ya. Sebagian ya saudara-saudara kita yang mereka sedang bereforia dengan demokrasi, mencalonkan kemudian berikan sumbangan apa yang mereka miliki, tapi ada tujuan-tujuan ya kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, ini kata beliau ini termasuk syirik kecil, tetapi nanti bisa juga syirik besar ya, maka nanti beliau jelaskan ya. Ini contoh yang kedua dari syirik kecil dari amalan hati. Kemudian contoh berikutnya kata beliau, menyandarkan hati i'timadul qalb 'ala al-asbab. Menyandarkan hati kepada sebab. Ya. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu maslahat, manfaat duniawi, ada dalam hatinya dia sandarkan ya, untuk mendapatkan maslahat itu pada sebab yang diambil. Ya, misalkan orang petani ya, ingin hasilnya tentu ingin melimpah. Nah, ada dalam hatinya penyandaran hati ya, hasilnya kepada usaha yang dia lakukan. Ya. Nanti termasuk di antara kesyirikan kecil. Jadi seolah-olah apa yang dihasilkan, apa yang akan dihasilkan nantinya itu adalah karena sebab usaha ikhtiar yang dia lakukan. Ya, yang dari awal mungkin misalkan milih benih, kemudian mupuk, merawat, ya, itu ada penyandaran hati ya, untuk mendapatkan hasilnya pada ikhtiarnya, pada sebab yang ia lakukan. Ya, ini termasuk juga kesyirikan. Ini hampir juga ya rata-rata kita masih ada terbetik dalam benak kita. Kalau kita misalkan ingin dapat sesuatu, ujian misalkan, ada berapa persen hati kita sandarkan kepada apa? Usaha kita, ikhtiar kita, belajar kita. Sehingga seolah-olah ya hasil dari ujian itu tergantung dari ikhtiar kita.
Maka ini memang ya perlu pemahaman betul. Ya. Karena mensyirikkan itu sekali lagi yang dulu pernah kita sampaikan itu ada dalam hati kita. Itu samar sekali. Akhfa min namlah. Ya, sauda alal hajar aswad fi dhulmatin fi lailatin mudlimatin. Ya, syirikan itu samar banget kalau dibandingkan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu akhfa lebih samar dari itu. Jadi orang yang punya senter, punya cahaya, insya Allah dia tahu ya, cahaya iman, cahaya ilmu yang bisa kemudian mengetahui, oh ini semutnya, oh ini syirik, ini tauhid, ini iman, ini kufur. Ya. Maka seorang muslim itu ya seharusnya dan wajib untuk menyandarkan semua hasil dari apa yang kita inginkan itu kepada Allah. Kita yakini bahwa ikhtiar kita itu nggak ada manfaatnya. Ikhtiar kita untuk mendapatkan manfaat duniawi, ya, bahkan juga ukhrawi, ya harus kita yakini itu tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali atas izin Allah. Itu yang benar seperti itu. Kita dagang, ya tentu menjadi kewajiban kita untuk belajar berdagang, ambil sebab. Tetap itu kita diperintahkan untuk ikhtiar, itu bagian dari tawakal. Ya, belajar mengembangkan diri, ya, kemampuannya ya, dalam segala hal ya, marketingnya, terus barangnya dan seterusnya lah, itu memang harus diusahakan seoptimal mungkin. Tetapi bagi seorang mukmin harus betul-betul meyakini ini nggak ada manfaatnya semua itu. Untuk mendapatkan hasilnya nggak ada kaitannya kecuali atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, berarti sebab itu akan bermanfaat. Allah mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan, mau sampai sepinter apapun kita, secerdas apapun kita, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan pernah. Iya. Ya, kita sudah belajar neng dindi wis, nanti buku-buku mentok semuanya, tapi kita Allah nggak mengizinkan, ya nggak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka semua atas izin Allah. Maka seorang mukmin harus i'timad 'ala Allah bil kulliyah, harus totalitas menyadarkan semua ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti coba kita akan kaji lebih dalam ya tentang hal tersebut. Nanti ada pembahasan, berarti ada contoh dari yang belum berikan. Kemudian contoh dari syirik kecil yang berkaitan hati adalah tatayyur. Nah, ini masih global dulu ya. Sekali lagi ini global biar punya gambaran apanya itu, diagramnya, sehingga nanti bisa lebih enak kita mempelajari poin-poinnya. Ya, tatayyur secara garis besar itu meyakini sesuatu, hal-hal, peristiwa, ya, baik itu berupa makhluk hidup ataupun benda-benda mati yang memiliki pengaruh atau berdampak kepada sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan manfaat ataupun mentolak kemudaratan, ya, tatayyur. Ya, nanti sekali lagi akan kita baca bersama-sama lebih detailnya lagi. Kemudian syirik kecil fil ibadatil amaliyah. Syirik kecil dalam masalah ibadah amaliyah. Beliau kasih contoh misalkan ruqyah syirkiyah. Ya.
Kalau ruqyah kan ada amaliyahnya kan. Ya, mungkin juga kecampuran qauliyah juga, ucapan-ucapan ya. Karena ya ruqyah juga ada yang syirik juga. Ya, ada yang syar'i, ada yang syirki. Nah, nanti lu jelaskan mana yang syirki dan mana yang syar'i. Kemudian juga amaliyah, di antara bentuk syirik amaliyah adalah tamimah. At-tamimah. Tamimah itu menggantungkan sesuatu untuk talak balak. Ya, tamimah. Atau talak balak secara umum lah ya. Kalau rumah biasanya istilah apa? Rumah di pagri gaib. Nah, itu. Ya, pagar sing ketok bisa diluncati. Pagar gaib ra iso. Ya. Jadi semua bentuk talak balak ya nanti perlu jelaskan. Ya, di antara tamimah itu termasuk syirik amaliyah, syirik kecil. Ya. Tapi juga ada syirik besarnya juga. Ya. Jadi ini ada yang memang syirik besar, ada juga syirik kecil. Tinggal nanti bentuknya seperti apa dan niatnya seperti apa. Ya, gitu. Nah, ini perlu kasih dua contoh dari bentuk syirik kecil dari ibadah amaliyah. Kemudian syirik kecil dari ibadah qauliyah. Ya, syirik kecil dari ibadah qauliyah. Qauliyah itu apa artinya? Ucapan, perkataan. Belum ngasih beberapa contoh, di antaranya adalah bersumpah dengan selain Allah. Ini syirik kecil nih. Ya. Banyak mungkin kita dengar di antara kaum muslimin yang saking pengennya menguatkan informasi sampai bersumpah dengan nama siapa? Rasulullah. Jelas itu syirik. Ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Nanti dijelaskan. Dinukilkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Termasuk pribadi Rasulullah SAW. Enggak boleh. Ya. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wadduha wal laili idza yaghshaha dan seterusnya. Tapi kalau makhluk ya enggak boleh bersumpah kecuali hanya dengan asma Allah dan nama Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk syirik bersumpah dengan atas nama Rasulullah SAW. Banyak ini demi Allah dan demi Rasul. Ya. Tidak tahu apa dasar mereka, dari mana mereka bisa bersumpah dengan nama Rasulullah SAW. Ya, kalau ada dalilnya, suruh datangkan dalilnya. Ya. Dari mana dalilnya? Kalau dalilnya dari mimpi wahyu ya sudah lain lagi. Hasil wahyu mimpi ya. Kalau wahyu, misalkan wahyu ketemu Rasulullah, ya, ini juga menjadi salah satu dasar firqah sufiyah. Ya, firqah sufiyah, kelompok sufi itu memang salah satu dasarnya adalah lewat mimpi. Ketemu Rasulullah langsung, banyak sekali khurafat-khurafat itu. Ya. Ada di antaranya ketemu Rasulullah, siapa yang mengamalkan salat demikian sehari sekian kali. Nanti kalau mati
langsung ditemui Rasulullah SAW sebelum ditemui malaikat Munkar dan Nakir. Dari mana? Kata mereka dari temu mimpi Rasulullah. Ya itu secara syar'i jelas nggak bisa jadi dasar hukum. Karena wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Rasulullah. Rasulullah itu kan juga wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka wahyu itu ada dua. Wahyu dari Allah dan wahyu dari syaitan. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli urura. Ya. Syaitan itu juga bisa mewahyukan. Yuhi, makanya yuhi ba'dhum ila ba'dhin. Perkataan yang bisa memperdaya seperti itu. Kalau sudah ulama sepakat, ya wahyu terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan dapat wahyu, ya itu berarti wahyu yang kedua dari syaitan. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin qaul apa tadi? Ghurura tadi. Itu wahyu dari syaitan. Kalau wahyu dari syaitan masih mungkin sampai hari kiamat, karena syaitan pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Hidup sampai hari kiamat. Ya, bisa dipastikan dari syaitan. Kemudian yang ketiga, contoh yang kedua tadi ya. Syirik dari ibadah qauliyah, bersumpah itu kan bentuk perkataan, ya enggak? Demi Allah, demi fulan, waliyadzubillah, demi fulan. Contoh syirik yang kedua dari bentuk atau dalam amal qauliyah, ibadah qauliyah, menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan perkataan dan insya Allah juga sudah sering kita dengar ya. Dan ini juga sering diucapkan oleh umumnya kaum muslimin, ya. Bahkan kadang-kadang enggak dannya enggak ada, malah langsung, wah ini berkat usaha kerja kerasmu misalnya. Ya, itu kan ucapan. Misalkan berhasil anaknya sukses ujian UMPTN masuk perguruan tinggi, wah selamat nak yo, hasil kerja kerasmu. Nah, itu sudah ucapan kesyirikan. Wallahi, ya, nggak boleh. Ya, berarti kan itu menyandarkan hasilnya kepada apa? Sebab toh, ya enggak? Ini usaha ataupun kesuksesanmu itu ya, karena kerja kerasmu, ya, nggak bisa. Maka yang benar, ya selamat nak. Jangan lupa syukur kepada Allah. Itu adalah rahmat Allah. Kemudian, nah itu boleh. Kalau mau menggandengkan gen anak iyo tambah semangat orang lokro, ada menghargai ikhtiar dia. Ya, barengkan dengan ucapan apa? Kemudian, selamat ya nak. Jangan lupa syukur kepada Allah. Ini adalah karunia Allah, nikmat Allah, berkat kemudahan Allah. Kemudian yo hasil kerja kerasmu, semangatmu. Nah, tapi ada istilah kemudian kalau dalam bahasa akidahnya seperti summa. Summa itu kan kemudian kalau dalam bahasa Arab itu datang setelahnya. Yang pertama dulu itu memang rahmat Allah, karunia Allah. Nah, kemudian baru setelah itu Allah berikan kemampuan kepada anak itu untuk mengambil sebab. Toh yang ngasih kemampuan untuk anak itu menjalankan sebab ikhtiar siapa? Ya Allah kan? Iya. Ya tidak. Kalau Allah tidak mengendaki ya tidak akan pernah terwujud. Misalkan dilalah besok ujian, minggu depan ujian tadi misalkan masuk UMPTN.
Allah nggak ngendaki orang anak itu bisa mengambil sebab ikhtiar. Ya, bagi Allah kan gampang. Pakai virus apa? Masuk angin itu kelepek-kelepek nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa ikhtiar, nggak bisa belajar, nggak bisa murojaah. Maka semua yang bisa dilakukan oleh manusia juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang mengatakan, "Oh, selamat yo, berkat perjuanganmu," atau ini rahmat Allah dan karo, jawabnya karo ya, dan karo usahamu, ini enggak boleh. Dan kata dan itu menyamakan hasilnya ya dari Allah dan dari ikhtiar manusia, ya, termasuk kesyirikan, enggak boleh. Ya. Ini juga termasuk harus kita yakini ya. Mungkin insyaallah ini juga sudah kadang-kadang kita masih terobsesi atau terkena, ya namanya juga ikhlas itu bukan hal yang gampang. Susah banget. Godaannya luar biasa. Obat misalkan ya. Kita minum obat. Delalah obat iki obat iku ora mari-mari. Enek obat cici terus langsung mari. Fitrahnya kita pasti akan mengatakan apa? Wah, obat ini hebat. Takjar. Ya enggak? Jadi ada berapa persen kita dalam hati kita menggantungkan atau apa ya? Memuji itu obat. Wah, obat ini takjar tenan nih. Minum ngombe sak pil wis bablas penyakit. Lupa dengan yang memberikan apa? Sebab. Iya. Ya sama dengan obat, dokter juga begitu. Wis periksa nang kono nang kene delalah. Periksa nang dokter fulan kok yo langsung mari. Dalam hati kita terbetik memuji dan menyanjung itu dokter, itu obat. Lupa dengan yang memberi apa? Sebab itu. Jadi keyakinan bagi seorang mukmin. Ya ini simpel aja, simpel. Dalam obat tadi misalkan Allah itu memberikan sebab. Yang memberikan sebab itu ya Allah untuk kesembuhan. Dalam berbagai banyak barang. Ya, makanya kan obat itu kan macam-macam ya. Ini dan ini. Ya, yang kemudian ada orang yang minum obat ini belum sembuh, ada yang ini ternyata sembuh. Ya hakikatnya kan yang menyembuhkan kan Allah, karena Allah yang menjadikan obat itu sebab untuk sembuh, ya enggak? Kalau Allah enggak jadikan itu sebab sembuh, ya itu tidak akan pernah memberikan atau tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Ya berarti hakikatnya siapa yang menyembuhkan? Allah atau obatnya? Ya Allah, karena Allah lah yang memberikan sebab itu. Nah terkadang kita lupa kalau sudah hubungan dengan manusia, dengan yang tampak, akhirnya yang gaib kita lupakan gitu. Ya, sama simpelnya gini. Kalau ada lembaga pendidikan misalkan, dia masang orang untuk ngetes. Kan biasa sekarang kalau pondok-pondok gitu kan. Apa itu? Buka cabang-cabang untuk pendaftaran ngetes di situ. Ya, A, B, C, D, E. Tapi yang menentukan untuk lulus dan tidak lulusnya pihak pondok misalkan. Itu hanya perantara saja. Ya enggak? Sehingga ketika ada orang daftar terus ujian di situ, ya kalau kemudian pondok tidak meluluskan, ya ini sebab nggak akan pernah bisa meluluskan. Kelulusan di tangan pondok di pusat misalkan. Berarti yang luluskan siapa? Ya di pondok pusat kan. Itu hanya
dijadikan perantara saja. Ya logikanya seperti itulah ya. Maka bagi kita seorang mukmin tentu mengembalikan semuanya kepada pemberi sebab. Jangan menggantungkan pada sebab itu. Ngambil sebab wajib, ikhtiar wajib. Ya, tetapi sekali lagi jangan sampai kita menggantungkan hasilnya itu pada sebab. Termasuk thalabul ilmi, orang belajar juga gitu. Jangan menggantungkan dengan kesungguhan kita. Ya. Seolah-olah ini hasil kerja keras saya dapat ilmu banyak. Ini hasil kesungguhan saya bisa hafal 30 juz. Dah, Allah nggak ngendaki nggak akan bisa kita selesai 30 juz ya. Itu kan hanya sebab kita ambil kesungguhan, ikhtiar. Ya, Allah lah yang akan memberikan itu semuanya. Jangan sampai menggantungkan dari ikhtiar kita. Masuk syirik plus ujub. Iya, membanggakan dirinya. Itu penyakit yang hampir ya setiap orang terjangkiti seperti itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lebih gitu ya. Maka nanti disebutkan juga ya, orang-orang yang bagaimana berbicara dengan tujuan untuk supaya apa? Jadi nyuwun ngapunten sampai dulu nanti contohkan. Kalau ada seorang alim yang kalau niat dia itu untuk supaya dia itu orang cerdas, dia itu orang pintar, dengan menyampaikan dalil-dalil mungkin sampai ngerti pojokan gitu. Ya, kalau itu tujuannya hanya sekedar untuk dikatakan, ini cerdas, ini pintar, luar biasa IQ-nya, wallahi ini termasuk riya. Ya, termasuk riya. Maka ada sebuah riwayat menyebutkan Hasan bin Sinan kalau salah, belum pernah mengatakan usibtu bibasari wa inni la adhunnu li kasratil kalam bis safari. Dia belum mengatakan saya pernah tertimpa penyakit mata, ya mungkin kayak belean. Dan saya meyakini itu karena saya banyak ngomong ketika saya safar. Banyak celoteh, padahal niatnya juga baik. Cuma mungkin ada sedikit niat-niat yang tidak bagus. Niat supaya dikatakan orangnya pintar, wawasannya luas, hafalannya Masya Allah. Ya. Kalau itu terbetik dalam hatinya, ya itulah riya. Maka orang dulu itu betul-betul lisannya betul-betul dijaga betul. Mereka mau ngomong itu berpikir ada memang momennya pas enggak, bermanfaat enggak. Jangan ya sekedar ngomong supaya padahal mereka orang-orang ulama. Kalau sekarang kan berbeda, jauh berbeda. Sekarang banyak ngomong, ilmunya enggak ada. Yang penting ngomong, komen macam-macam. Ya, supaya yuqalu annahu alimun. Supaya dikatakan dia punya wawasan luas, dalil yang banyak kurang. Ya. Jauh berbeda dengan keadaan orang-orang ulama-ulama dahulu. Karena betul-betul menjaga betul. Ya, menjaga kemurnian, kebersihan hati mereka. Apalagi mereka merapkan hadis Rasulullah, ana za'imun bi baitin fil jannah man tarakal mira' wa in kana muhaqqan. Rasulullah mengatakan ya mereka orang-orang yang betul-betul menerapkan hadis-hadis Rasulullah seperti itu. Saya akan jamin akan jamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ya, maka hindari. Sekarang kayak gini, musim kayak gini. Zaman kita nggak seperti itu. Langsung debatkan, diskusikan dia. Ya.
semua orang bisa ngomong, semua orang bisa komentar, padahal hadis saja belum tentu 10 hafal. Ayat belum tentu 10 ayat hafal, udah fatwanya luar biasa. Ya. Ini yang bikin tambah runyam seperti itu. Ya. Agama itu enggak seperti itu. Ya, kalau kita pun mengkantor, ya mengkantor dengan dalil yang jelas, dengan tata krama sopan. Ya. Jadi maaf ya, saya termasuk di antara mungkin orang yang tanda kutip kurang, belum sampai sekarang saya belum 100% apa ya, katakan setuju lah ya. Kalau dalam mustalah hadis kan memang ada jarh wa ta'dil. Ada ulama jarh wa ta'dil, itu ulama yang memang harus ditahdzir. Si fulan gini, si fulan gini, supaya umat paham. Ya, semua paham. Itu konteksnya adalah konteks zaman dahulu yang memang berdasarkan hukum syariat Quran dan Sunnah. Ya, Abbasiyah, Umayyah itu kan berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang, maaf ya, di negara Indonesia yang memang hukumnya hukum Pancasila dan P4, ya toh, kan ada aturan main. Bukan berarti saya setuju dengan P4, enggak. Jadi maksudnya itu dalam konteks-konteks tersebut seperti itu ada aturan mainnya. Ketika orang menjarah dan ta'dil, itu apa resikonya? Konsekuensinya apa? Kalau justru akan membuat mudarat dakwah, ya itu harus dipikirkan. Contoh kecil, dakwahnya Nabi Ibrahim bisa nggak diterapkan di Indonesia? Berurusan dengan Mas Agus, ya enggak? Betul tidak? Itu konteksnya kan konteks zaman dulu. Artinya kita hidup di negeri yang ada aturannya. Ya toh? Nabi Ibrahim datang ke tempat-tempat berhala langsung dihancurkan. Ya. Kalau kita hidup, ya itu kan dalam konteks hidup beliau seperti itu. Kita di bawah aturan yang ada gitu. Nah, ketika orang seperti itu nanti apakah kemudian justru tidak memberikan mudarat yang lebih besar kepada dakwah? Maka dakwah itu harus bijaksana, bil hikmah. Ya. Hikmah itu sangat fleksibel, ya, sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya betul. Maka saya pribadi kurang setuju dengan menerapkan jarh wa ta'dil di negeri kita. Karena itu dampaknya ya akhirnya kan semrawut gitu loh. Harus bijaksana. Wallahu alam. Ini pendapat saya pribadi. Ini kita konteksnya bukan konteks, kecuali kalau memang sudah, maaf, negeri kita 100% Quran dan Sunnah. Hukum qisas diterapkan, hukum Quran diterapkan, itu baru. Kan kita belum sempurna. Ya, masih perlu banyak perbaikan. Allah a'lam bishawab. Kemudian ya, contoh berikutnya dari syirik kecil, dari apa tadi? Ibadah qauliyah adalah minta hujan pada bintang-bintang atau al-istisqa bil kawakib atau bin nujum. Ya, minta hujan pada gugus-gugus bintang tertentu. Ini juga dengan ucapan kan, doa istisqa. Tapi nanti juga bisa terjatuh dalam kesyirikan apa? Besar. Ya. Ada kesyirikan kecilnya, tapi juga ada kesyirikan besarnya. Tinggal bentuk dan niatnya di amaliyah tersebut. Nah, inilah yang beliau ingin jelaskan di kitab beliau dari macam-macam syirik kecil. Ya, secara garis besar. Ini contoh ya, masih ada contoh yang lain. Itu kan hanya beliau mungkin ya cari contoh-contoh yang mewakili lah ya dari kesyirikan-kesyirikan kecil yang ada. Baik, kita masih ada waktu 2 menit.
Kita coba mulai dari ya kita baca sebelum nanti masuk kepada syirik, contoh syirik qalbiyah yaitu riya. Pertama, tadi kita sebutkan, ya belum sampaikan tentang pengertian syirik kecil secara istilah. Kullu ma kana fi nau'un syirikin lakinnahu lam yasil ila darajati syirikil akbar. Kata beliau, syirik kecil itu ya secara garis besarnya kata beliau segala sesuatu bentuk kesyirikan tapi enggak sampai syirik besar ya. Itu pengertian ulama seperti itu. Ya tadi itu beliau kasih contoh-contoh tadi. Syirikan yang memang tidak sampai kepada tingkat syirik besar, maka disebut syirik kecil. Ada beberapa, sebelum masuk ke riya belum berikan beberapa hukum ketentuan tentang syirik kecil. Yang pertama, syirik kecil ini adalah termasuk dosa besar. Ya, bahkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Karena syirik. Ya, meskipun dia syirik kecil. Cuma ada perbedaan ulama. Apakah secara dosa seperti dosa syirik besar? Kalau syirik besar kan jelas dia tidak akan diampuni, ya tahu? Tidak akan diampuni oleh Allah ketika belum sempat apa? Bertobat, ya enggak? Innallaha la yaghfiru aysyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sepakat syirik besar, orang melakukan syirik besar itu tidak akan diampuni Allah selama belum sempat tobat sebelum mati. Nanti akan ya disiksa sama Allah. Itu syirik besar. Tetapi syirik kecil apakah seperti atau tidak? Terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sama syirik besar, artinya nanti tetap akan disiksa. Cuma bedanya kalau syirik besar itu menyebabkan pelakunya khalidan finar, kekal di neraka. Tapi syirik kecil tidak, tetap nanti akan disiksa sama Allah. Cuma tidak menyebabkan ada pendapat yang lain, karena ini termasuk dosa besar, maka dianggap seperti dosa-dosa besar yang lain. Kalau dosa besar lain, berarti nanti di akhirat seperti apa? Dosa zina, belum sempat taubat. Dosa membunuh, belum sempat taubat. Dosa korupsi, belum sempat taubat. Nanti di akhirat diapakan sama Allah? Apakah disiksa atau diampuni? Hada tahta masyiatillah. Itu nanti di bawah kehendak Allah. Insya'a yu'adzib wa insya'a yaghfir. Kalau Allah menghendaki menyiksa, ya akan Allah siksa. Allah menghendaki diampuni, diampuni. Maka ada sebagian ulama mengatakan demikian pula dengan syirik kecil nanti di akhirat. Tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki disiksa, disiksa. Kalau menghendaki untuk diampuni, ya diampuni. Itu bedanya ya. Paham ya? Ya. Ini tetap merupakan dosa besar, hanya saja nanti di akhirat ada perbedaan ulama dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, ini belum sampai ya, syirik kecil jelas ya tadi tidak sampai melanggengkan atau tidak dihukumi pelakunya keluar dari Islam. Tetap dia muslim. Kalau syirik besar itu keluar dari Islam. Dan dua-duanya menghapus amal. Kalau syirik kecil itu menghapus amal yang ada kesyirikannya, itu saja. Tapi kalau syirik besar menghapus semua amal.
karena ya syirik besar sudah dihukumi keluar dari Islam. Apa dalilnya? Berikan dalil hadis Rasulullah, ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Hadis riwayat Muslim. Ya, saya tidak butuh persekutuan. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan dan dia menyekutukanku pada amalan tersebut, maka aku tinggalkan orang itu dan kesyirikannya. Artinya apa? Amalnya tidak akan pernah diberikan balasan oleh Allah, alias terhapus. Ya. Dalam Quran juga disebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka amalmu akan terhapus, pahalanya tidak ada. Masih ada 4 poin yang berkaitan dengan syirik kecil ini. Ya, intinya kalau syirik kecil itu masih dihukumi seorang muslim. Ya, masih muslim. Ya, berbeda dengan syirik besar, maka ya kalau muslim ya seperti muslim yang lain, pelaku perbuatan dosa. Tapi kalau syirik besar, ya udah dihukumi orang keluar dari Islam. Ya, nggak boleh nikah dengannya, nggak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, ya nggak boleh saling mewariskan. Itu kalau syirik besar. Ya, ini ya perlu dipelajari betul, sebab banyak yang mungkin terjatuh tanpa sadar, sebenarnya secara hukum syar'i sudah keluar dari Islam, tapi masih saling mewarisi. Ya itu memang, itu pentingnya belajar ya, pentingnya berilmu. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan secara rinci dari yang beliau ingin jelaskan dalam kitab beliau, terkhusus dalam masalah kesyirikan kecil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.